ayat-ayat Allah ini ada ayat kauniyah ya, ayat yang alam ini seperti apa? Matahari, mithl syams wal qamar, rembulan. Ya, pada diri kita sendiri inilah rambut, tangan. Kita dulu masih kecil, kemudian isok modot. Mosok wonten tumbas rambut tenggane pasar sing isok berkembang lho nggih. Mosok wonten tumbas swara, mosok wonten tumbas napa siapa yang menciptakan itu semua? Gunung, matahari, rembulan, bintang-bintang, bumi, laut. Ini semua adalah syai'un fauqa qudratil basar, sesuatu yang di atas kekuasaan manusia. Khalaqahu, yang mana Allah lah yang menciptakan, yang sifatnya wujud, qidam, baqa. Untuk apa? Untuk satu, sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian watahdumal insan, untuk melayani manusia. Laut itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kapal tidak tenggelam. Angin, akhirnya pesawat tidak runtuh. Semuanya ini fasilitas buat kita agar kita bisa tenang dan lancar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu semua adalah tanda kebesaran Allah, tanda wujudnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilm, pados ilmu keranten mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih monggo niat i'tikaf dhateng masjid menika sunnah lillahi taala. Para bapak, para ibu, kula dalu di WA Pak Ji Solihin winjing jadwale jenengan nggih. Kula tasih teng Lasem, teng Blora, di WA tasih teng Blora, kurang lebih jam pinten nggih, jam sedosonan. Lah kula kinten jadwal kula memange. Dadi kula nggih Pak Ji, sampun jadwale pancen nggih Pak Ji. Kula dereng maos tafsiripun. Mangkane kula kalau niki kula kalih maos tafsiripun. Kersane nggih mangke nek jelasake kan nggih mboten grotal-gratul. Lah ternyata badhe niku enten malih WA saking Pak Ji Solihin. Benjing niku jadwalipun kabadi misanan kula, mergi mboten saged kula dikengken ngantosi. Oh ya Allah nek ngertos ngoten nggih kula nggih mboten siap mawon ranjine. Tapi kadang jawab nggih, ya sampun. Lah akhire niki kula nembe maos niki. Lah niki ngaos sareng-sareng nggih. Ngaos sareng-sareng. Kula nggih ngaos. Kula nggih nembe maos niki. Mugi-mugi enten manfaatipun mangke ingkang kita pelajari bersama. Saged ningkatake takwa kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saged lebih memahami siapakah Allah yang Maha Agung dan siapakah kita yang maha lemah ini. Para bapak, para ibu, kita sampai pada ayat 39, ayat 39 surat Al-Baqarah. Kula pokoke nggih niku lanjut tafsir niki. Enggak suarane ngoten nggih. Mboten napa-napa nggih. Tapi jelas nggih. Nggih.
Kula lanjutake niki ngaos bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Adapun orang-orang kafir, tiang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang mereka yang mendustakan ayat-ayat, tanda-tanda wujudnya Allah, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kemahaagungan Allah. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam api neraka selama-lamanya. Niki dawuhipun Allah, tiang ingkang kufur, ingkang kafir, dan dia mendustakan ayat-ayatku, maka mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, selama-lamanya di dalam neraka, kekal di dalam neraka. Para bapak, para ibu, datang tafsir niki dijelaskan ayat ini itu kan sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya. Kalau sebelum itu kan saya bahas terkait Muharram. Sebelumnya lagi saya bahas, tidak saya lanjutkan surat ini tapi surat Yusuf. Sebelumnya lagi itu kan bahas terkait berarti ayat keberapa? Ayat 38 itu terkait dengan kisahnya Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam ketika berada di surga, kemudian bagaimana iblis yang istikbar, yang membangkang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian siapa-siapa yang mengikuti Nabi Adam, mengikuti perintahnya Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebelumnya gitu. Kemudian ayat ini walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka di sini dawuhnya Syekh Sya'rawi mufassir, al-haqqu subhanahu wa ta'ala ba'da an a'lamana anna Adam hina yahbitu ilal ardi sayatalaqqa minallahi manhajan li harakati hayatihi manittaba'ahu kharaja min hayatihi al-khawfu wal huznu wa asbaha aminan fid dunya wal akhirah. Arada Allah ta'ala ayyu'tiyana as-surah al-muqabalah. Fal hukmu fil ayah as-sabiqah kana 'anil ladzina ihtadaw wal hukmu fi hadhihi al-ayah 'anil ladzina kafaru. Yaqul haqqu tabaraka wa ta'ala wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Dadosipun Nabi Adam dateng surga. Teng surga niku enten taklif napa mboten? Jenengan ngertos taklif? Taklif niku nggih enten beban untuk ngelakoni sholat, untuk ngelakoni poso. Nek enggak poso terus angsal siksa. Nek teng surga enten napa mboten? Mboten. Wong surga niku tempat pembalasan. Lah makanya sebetulnya Nabi Adam ketika di surga kemudian disanjangi ojo mangan hadhihi syajarah, itu ketika makan dosa atau tidak? Aso melanggar perintahnya Allah atau tidak? Wong nang gone surga itu beda dengan di dunia.
Lalu apa tujuannya? Ternyata di larangan, terus kemudian Nabi Adam diturunkan, itu semua memang skenario itu sudah skenariokan oleh Allah. Di situ ada tujuannya. Makanya Nabi Adam itu tidak bisa dikatakan maksiat seperti maksiatnya, enggak, karena apa? Al-anbiya ma'sumun, para nabi itu maksum. Di surga itu jadi di sini dijelaskan itu adalah untuk memberikan pelajaran. Tapi nggih mboten dosa. Nek tiyang kok diperintahno pangeran kok mboten dilampahi, ya engko enten hukumanipun saking Allah. Tapi sekali lagi dalam tanda petik, karena di surga tidak ada taklif loh ya. Makanya tidak bisa dikatakan oh berarti lah maksiat, karena Nabi Adam, karena para nabi itu maksumun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surga itu tidak ada taklif beban, beda dengan di dunia. Kalau di dunia memang tempat untuk beribadah. Nanti ketika kita sudah di surga, ya enggak ada, kita kalau sudah di akhirat tidak ada taklif, sudah hari pembalasan itu, seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan itu Allah mengajari manhaj. Manhaj itu napa nggih? Kurikulum, mengajari sebuah pelajaran yang utuh. Terus kemudian juga ada pelajaran bahwa Allah itu maha memaafkan. Nabi Adam kemudian taubat, tapi taubatnya di sini tidak bisa diartikan taubat karena sudah maksiat, enggak, ini pelajaran seperti itu. Nah, jadi pelajaran bahwasanya Allah itu maha pemaaf. Ketika kita terpleset jangan putus asa. Itu tidak akhir dari kehidupan, enggak, Allah itu maha pemaaf sampai sebelum ruh kita berada pada kerongkongan, sudah pintu tobat ditutup, selama masih belum itu ya masih bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisahnya banyak sekali. Ada orang yang pelacur dalam hadis maksiat, kemudian di akhir hayatnya karena kasihan dengan anjing yang haus dikasih air, kemudian dari situ dibukakan pintu hidayah, kemudian menjadi orang yang baik, kemudian dia wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu ayat sebelumnya kemudian ada penjelasan famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk para nabi, petunjuknya Allah, maka la khaufun 'alaihim, maka hidupnya tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak ada rasa kesedihan. Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala ba'da an a'lamana anna Adam hina yahbitu ilal ardi sayatalaqqa minallah manhajan li harakati hayatihi man ittaba'ahu kharaja min hayatihi al-khawfu wal huznu wa asbaha aminan fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Nabi Adam dari surga, memang dari awal itu tujuannya Nabi Adam itu mau ditaruh di bumi ini untuk memakmurkan bumi. Dibekali oleh Allah manhaj, metode, kurikulum yang utuh untuk kehidupannya, hukum-hukum, peraturan untuk kehidupan di bumi ini. Maka barang siapa yang mengikutinya, ia akan hidup
dalam keadaan aminan, aman fit dunia wal akhirah, dunia akhirat. Kharaja min hayatihi al khaufu wal huznu, yang jauh dari kesedihan dan ketakutan. Nggih jelas, yang beriman itu kan mesti hidupipun akan tenang, karena orang yang beriman itu orang yang percaya bahwasanya semuanya itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk baik jin maupun manusia berkumpul untuk mencelakakan dia. Jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Sebaliknya seluruh makhluk jin dan manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dia. Jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan sampai manfaat itu kepadanya. Kemudian juga dia yakin bahwasanya ketika dalam keadaan diuji oleh Allah, itu adalah sebuah ujian dari Allah. Ketika dikasih nikmat, itu nikmat dari Allah, maka ditasarrufkan dengan sebaik-baiknya, maka hidupnya akan menjadi aminan fid dunya wal akhirah. Kemudian ayat tadi aradallahu ta'ala ayyu'tiyana as-surah al-muqabalah. Ini ngaos bareng nggih. Kemudian ayat tadi walladzina kafaru, orang-orang yang kufur wa kadzabu dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayatku, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni api neraka, hum fiha khalidun, mereka selama-lamanya di dalamnya. Ayat ini muqabalah. Muqabalah itu bandingan. Yang awal tadi orang yang mengikuti petunjuknya para nabi, maka hidupnya la khaufun alaihim, di dunianya aman, tidak merasa gelisah, ketakutan, sedih, karena semuanya dipasrahkan kepada Allah. Tahu bahwasanya ini ada yang mengatur, tahu bahwasanya dirinya itu dhaif, lemah, yang maha kuasa hanyalah Allah, maka hidupnya menjadi tenang di dunia hingga akhirat, akan beruntung. Sebaliknya walladzina kafaru, orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni api neraka, di dalamnya kekal selama-lamanya. Kemudian walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, al-kufru, kufur itu apa toh? Kenapa orang yang kafir kok ashabun nar? Nah, ternyata kufur itu muhawalatu sitri wujudillah, berusaha untuk menutupi wujudnya Allah Subhanahu wa taala, wajibil wujud, yang Allah taala itu secara akal wajib wujudnya. Jadi fitrah manusia itu mesti membenarkan adanya sang pencipta yang sifatnya mesti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, berbeda dengan makhluknya qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah harus esa. Kalau enggak esa nanti lah gimana? Yang satu menghendaki sekarang ada ngaji, yang satu menghendaki tidak ada. Ternyata yang terjadi sekarang ngaji, berarti yang satunya kan enggak kuasa, maka tidak logis. Maka harus wahdaniyah, qudrah, maha kuasa, iradah. Nah, akal itu dengan mudahnya bisa menerima dan mewajibkan wujudnya sang pencipta. Akal itu seperti itu. Lah itu kok kafaru, kok kufur, itu karena apa? Muhawalatu sitri wujudillah, berarti itu berusaha untuk menutupi wujudnya Allah, yang mana wujudnya Allah itu wajibil wujud, yang wajib wujudnya secara akal. Sedangkan muhawalatu sitri hadhil wujud, hadzal wujud huwa i'lanun bi anna Allah ta'ala maujud. Lah orang-orang kafir, kufur yang menutupi wujudnya Allah itu justru menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud.
Kenapa demikian? Karena fa antala tuhawila antastura syai'an illa idza kana lahu wujudun awalan. Karena engkau tidak menutupi sesuatu yang tidak ada. Nek nutupi berarti barangnya itu enten. Jadi kok ada yang ditutup berarti ada. Kalau nggak ada barangnya kan nggak perlu ditutupi. Maka mereka kufurnya menutupi dan mendustakan ayatillah dalam satu sisi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Karena apa? Kalau tidak ada tidak perlu ditutupi. Seperti itu. Inna syai' alladzi la wujuda lahu la yahtaju ila sitr. Sesuatu yang enggak ada, yang memang tidak ada, maka tidak butuh untuk ditutupi. Li'annahu laisa mawjudan fi uqulina. Karena tidak ada di dalam akal kita, tidak bisa diterima oleh akal kita, maka tidak perlu untuk ditutupi. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian alladzina kafaru yuhawiluna sitra wujudillah. Orang-orang yang kafir itu berusaha untuk menutupi wujudnya Allah. Enten satu kisah kula supe tapi namine datang kitab dijelaskan seorang pendeta, kalau enggak salah Al-Ma'ruf Syekh Ma'ruf Al-Qurhi kalau enggak salah, dalam kitab Ihya itu dari kita tasawuf kita itu kan mengikuti Syekh Junaid kita sama Imam Ghazali. Dalam kitab Ihya sering sekali dinukil dawuhnya Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Kalau seingat saya Ma'ruf Al-Qurhi. Saya enggak persiapan karena ya. Tapi ini ada keterkaitan dengan ini ya. Beliau itu hidup kalau nggak salah lah ya, Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Kisahnya jelas tapi namanya saya yang agak lupa. Beliau itu keluarganya Nasrani. Kemudian tidak hanya Nasrani tapi yang berpendidikan. Saiki no kiyaine wong Islam, tapi di situ Nasrani. Berarti ya pendetanya ya. Tapi Imam Ma'ruf Al-Qurhi masih kecil ini akalnya tidak bisa menerima kalau Allah itu ada 3 atau Trinitas, itu tidak bisa menerima. Disekolahkan orang tuanya kalau sekarang ya sekolah yang bonafit tapi sekolahan Nasrani. Ketika dijelaskan gurunya bahwasanya Tuhan itu 3 Trinitas, dia berkata, "Lah, enggak, Ahad, Esa, Ahad, Esa." Dia tidak bisa menerima dalam akalnya. Kemudian karena tidak bisa menerima, dia mencari kejelasan terkait agama Islam. Akhirnya singkatnya masuk agama Islam. Kemudian orang tuanya tahu dia masuk agama Islam. Iya, kalau singkat saya gitu. Kemudian orang tuanya tidak setuju di awalnya, lalu dia meninggalkan rumahnya. Kok coro kasarnya minggat lah ya. Orang tuanya itu sedih, bingung, sampai berjanji kalau misalkan kok kembali ya saya akan mengikuti agamanya anak saya. Kemudian setelah beberapa lama kembali lagi dan keluarganya itu masuk Islam semua. Karena secara naluri, secara akal tidak bisa diterima kalau Allah itu tidak esa. Mesti sang pencipta itu ya sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawa, dizi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah,
ilmu hayat sampai akhir yang sudah dijelaskan di dalam aqaid ahli sunnah wal jamaah. Wa hakadha yakunul kufru musbitan lil iman wa aqluka la yastati'u ay yafhamal insan ila sampai akhir. Kemudian idzan alladzina kafaru yuhawiluna sitra wujudillahi subhanahu wa ta'ala wa qauluhu ta'ala wa kadzdzabu bi ayatina, dan dawuhnya Allah Ta'ala, dan mereka yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, wal ayah, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran itu apa? Asyai'ul ajib, hal yang menakjubkan. Fahunaka fil kaun ayat kauniyah, dan ayat-ayat Allah ini ada ayat kauniyah ya, ayat yang alam ini seperti apa? Matahari, mithl syams wal qamar, rembulan. Ya, pada diri kita sendiri inilah, rambut, tangan kita dulu masih kecil, kemudian isok modot, mosok wonten tumbas rambut tenggane pasar sing isok berkembang lho nggih. Mosok wonten tumbas swara, mosok wonten tumbas napa, siapa yang menciptakan itu semua? Gunung, matahari, rembulan, bintang-bintang, bumi, laut. Ini semua adalah syai'un fauqa qudratil basar, sesuatu yang di atas kekuasaan manusia. Khalaqaha Allah, yang mana Allah lah yang menciptakan, yang sifatnya wujud, qidam, baqa. Untuk apa? Untuk satu, sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian watahdumal insan, untuk melayani manusia. Laut itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kapal tidak tenggelam. Angin, akhirnya pesawat tidak runtuh. Semuanya ini fasilitas buat kita agar kita bisa tenang dan lancar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu semua adalah tanda kebesaran Allah, tanda wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ayah wa hunaka al ayat wa hiya al mu'jizat. Dan juga selain dari itu ada ayat yang berupa mukjizat. Ini yang ada pada para nabi. Indama yursilullahu rasulan aw nabiyan ila qaumihi fa innahu subhanah. Ketika Allah mengutus para rasul, maka para rasul itu dikasih mukjizah. Mukjizah itu hal-hal yang khawarikul adah, yang nulayani ya kebiasaan dari manusia. Kayak Nabi Ibrahim dibakar mboten napa. Nabi Musa membelah lautan, kemudian Qat-Taudil Azim menjadi seperti terowongan, jumlahnya 12. Kemudian banyak sekali mukjizat. Lah itu semua tujuannya apa? Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kadzdzabu biayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, humul kafirun, yaitu orang-orang yang kufur, wa humul musyrikun, yang musyrik, wa humul ladzina yarfudunal Islam, yang menolak Islam, wa yuharibunad din, yang memerangi agama Allah. Wa ula jami'an, mereka semua haddadalana Allahu ta'ala masyirahum, Allah menyiapkan besok tempat tinggalnya, yaitu an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Dan takdzib ini, mendustakan ini, itu sebetulnya setelah qudratin alal fahmi, setelah mampu untuk
difahami. Makanya di dalam surat Tabarok itu waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Besok ketika di dalam api neraka, na'udzubillah, mereka akan berkata law kunna nasma'u aw naqilu, ketika kami ini mau mendengarkan atau mau pakai akalnya, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak akan menjadi penghuni api neraka. Kemudian ayat lain wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmau wa uluwa. Mereka itu sudah tahu tapi jahadu itu menolak kebenaran. Makanya kibir itu kan tidak menerima kebenaran, itu namanya kibir, sombong. Kibir itu tidak menolak tidak mau menerima kebenaran. Wal ayat fil kaun katsirah, dan ayat di dalam alam ini sangat banyak sekali. Lau annana iltafatna ilaiha la amanna, ketika kita mau menoleh dikit saja maka la amanna, niscaya akan mengakui bahwasanya sang pencipta itu sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawa disi, fahiya laysat muhtajah ila fikr, itu tidak butuh kepada pemikiran yang mendalam. Bal inna Allah ta'ala, bahkan Allah rahmatan bina, sebagai rahmat buat kita, ja'alaha zahirah, menjadikannya sangat jelas sekali, liyudrikahanna, supaya manusia itu bisa menemukannya. Walakinil ba'dhu, tetapi sebagian dari manusia, rahma dzalik, walaupun demikian itu, yukadzibu bi ayatillah, mendustakan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda wujudnya Allah. Yuriduna ayyatabi'u hawan nafs, dan mengikuti hawa nafsunya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala jama'al kafirin wal mukadzibin bi ayatillah fi iqabin wahid, dan Allah mengumpulkan orang-orang yang menutupi wujudnya Allah, kafir, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, fi iqabin wahid, di dalam satu iqab, yaitu ashabin nar, ulaika ashabun nar. Kemudian ashab itu kan dari jamak daripada sahib. Sahib itu sahabat. Sahabat itu mesti ada rasa cinta kasih, gitu. Nek jenenge sahabat berarti ada cinta kasih. Lah ashabun nar, mereka itu sahabatnya api neraka. Maka yuhibbu ayyajlisa ma'ahu, maka api neraka itu cinta untuk duduk bersama mereka. Ashabun nar yaqdi ajmala awqatahu, api neraka itu sangat senang menghabiskan waktu-waktunya dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat tadi ashabun nar, kata ashabun nar itu sebuah petunjuk, dalil, arahan, petunjuk atas rindunya api neraka, iskin nar lahum, terhadap mereka. Makanya dalam ayat lain, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Api neraka tasih wonten ta tambahan malih. Karena apa? Goleki sahabate. Begitu juga orang yang iman, ashabul jannah, sahabatnya surga. Surga itu rindu kepada orang-orang yang beriman. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa hakadza nara madal ishqi. Ayat ini ashab itu menunjukkan bagaimana rindunya neraka terhadap orang-orang yang kufur, juga rindunya surga terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman, yang ikhlas di dalam ibadahnya, menjalankan perintah-perintah Allah, itu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum fiha khalidun, di dalamnya selama-lamanya. La yataghayyar
wala yaftur wala yukhaffif. Tidak berubah, tidak berkurang, ya seperti itu. Jadi kalau azabnya ya Masya Allah selalu pedih. Jadi kenikmatan di surga tidak ada bosannya, ya nikmat terus. Siksa di neraka la yukhaffif, tidak ada keringanan. Kecuali kalau ada hadis yang memang jelas Abu Lahab diringankan pada hari Senin. Kalau nggak ada pengecualian maka ya siksanya ya la yataghayyar wa la yaftur wa la yukhaffaf. Ulaika alladzina ishtarul hayatad dunya, mereka itu yang menjual dunianya dengan akhirat. Ya. Nek cara angen-angen kita nggih, dan ini juga dijelaskan dalam tafsir. Sebetulnya orang yang sakit parah itu kan diawali dengan sakit yang ringan. Tapi apa? Jadi sakit yang ringan itu rahmat sebetulnya. Itu ndang dipriksakno, ndang di napa ya jangan dibiarkan seperti itu. Lah orang yang kufur itu sebetulnya dalam hatinya sudah ada keraguan, dia tidak bisa menerima, tapi dia itu menutupi karena apa? Menjual agamanya, apa? Menjual dunia dengan akhirat, menuruti hawa nafsunya, kemudian tertutup, kemudian banyak faktor hasud dan lain sebagainya. Kenapa banyak dari Bani Israel yang tidak beriman? Karena kok enggak dari kaumnya, yang diangkat adalah dari dari keturunan Nabi Ismail. Bani Israel itu kan bani keturunan Israel, itu Nabi Yakub. Nabi Yakub enggak ada putra Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, itu semua Bani Israel. Para anbiya dari Bani Israel banyak sekali. Dan Nabi Muhammad tidak min Bani Israel. Kemudian tidak menerima karena itu. Padahal sebetulnya ya, nah, makanya akhirnya tertumpuk kayak penyakit yang semakin dhalal, semakin tersesat, semakin sulit pengobatannya. Kalau sudah dibiarkan, semakin sulit pengobatannya. Wa hakadza na'rifu anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad anzalal manhaj ilal ardi ma'a Adam. Dari ayat ini dan sebelumnya kita tahu bahwasanya Allah menurunkan kurikulum, aturan-aturan di bumi bersama Nabi Adam. Wa anna Adam nazala ilal ardi wa ma'ahul huda. Dan Nabi Adam turun di bumi dibersamai aturan-aturan liyutabbiqa awwala manhaj lisama alal ardi, untuk menerapkan aturan-aturan kurikulum itu. Ini jam berapa? Sampun nggih. Kita akhiri. Nah, seperti itu nggih. Ini bisa saya simpulkan. Yang terakhir, maka skenario Allah ketika Nabi Adam diturunkan itu semua ada pelajaran bagaimana pintu tobat itu selalu dibuka, bagaimana pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana iblis yang selalu menyesatkan, bagaimana akibat orang yang taat dan bagaimana akibatnya orang yang kufur, yang tidak mau menerima kebenaran, dan kibir, ya, tidak mau menerima kebenaran. Itu satu ayat, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Insyaallah pertemuan depan biiznillah kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya Bani Israil adzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Mugi-mugi kita tetap iman, amin. Tetap dijagi kali Allah iman kita,
dan kita harus berusaha untuk menjaga iman kita dengan cara tidak sombong, menerima yang hak ya harus diterima yang hak, dan dengan cara mengamalkan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga anak cucu kita semua nggih mukmin, husnul khotimah sedaya. Mugi-mugi kita sedaya benjang dikumpulake, dirindukan oleh surga. Amin. Ashabul jannah, sahabatnya surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.